Jadi kalau ada orang ngomong, kamu jangan belajar thariqah, kamu jangan belajar thariqah. Ini orang salah berat dan salah gede, besar sekali. Karena dia salah paham tentang thariqah. Dia salah paham tentang thariqah alias tarekat. Nah, lantas apa itu thariqah atau bahasa Indonesianya tarekat? Thariqah adalah pengamalan syariat. Pengamalan syariat. Tahu ilmunya sholat, diamalkan. Proses mengamalkannya itu namanya thariqah. Jadi orang yang berthariqah adalah orang yang mengamalkan syariat. Jelas? Orang berthariqah adalah orang yang mengamalkan syariat. Dari sini kalau ada orang ngaku berthariqah tapi dia tidak mau sholat, ya, dia bahkan mengatakan tidak puasa, berarti ini berthariqah atau berjalan setan? Jalan setan, bukan thariqah. Bukan thariqah, karena thariqah itu mengelampahi syariat, menapaki jalan syariat, itu namanya thariqah. Orangnya disebut salik. Orangnya disebut salik. Kalau perempuan salikah, kalau laki-laki salik. Nah, salik atau salikah ini adalah orang yang mengamalkan syariah. Proses pengamalannya namanya thariqah. Makanya muncul ada thariqah qadiriyah, thariqah naqsyabandiyah, thariqah alawiyah, ya, thariqah tijaniyah, thariqah syadziliyah. Duh, kenapa kok cara pengamalan syariat jadi banyak? Iya, karena mengamalkan syariat tidak boleh tanpa guru. Mengamalkan syariat harus pakai guru. Karena kalau mengamalkan syariat gak pakai guru, nanti salah mengamalkannya. Karena itu untuk urusan sholat contohnya Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Harus jadi ada lihat prakteknya sholat dari guru. Wudu, lihat prakteknya wudu dari guru. Teori salah nanti itu, cara ngamalkannya akan salah. Harus ada gurunya. Nah, karena guru-guru besar dalam ilmu syariat itu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Guru-guru besar dalam ilmu syariat namanya Syekh Abi Hasan Asyadzili rahimahullah. Ya, guru-guru besar dalam ilmu syariat namanya Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Banyak ini para ulama dalam ilmu syariat. Nah, caranya beliau mengamalkan ilmu syariat ditiru oleh muridnya, sehingga muridnya ditanya, kamu sholatmu, hajimu, puasamu, kamu pakai thariqahnya siapa? Cara pengamalannya siapa? Dijawab, saya pakai thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga kalau ada orang bilang thariqah qadiriyah, naqsyabandiyah dan lain sebagainya cuman zikir la ilaha illallah, itu salah fatal. Itu salah satu amalan thariqah. Salah satu amalan thariqah. Lantas thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Contohnya, beliau mengamalkan syariat. Lihat tuh dalam kitabnya Al-Ghunyah. Bagaimana beliau mengamalkan syariat. Bagaimana beliau itu kalau bulan suci Ramadan. Ternyata thariqahnya juga di situ mengandalkan ilmu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak menulis buku dan mengajar murid, duduk di kursi, ya, mengajar muridnya. Salah satu yang menonjol dari thariqah qadiriyah adalah zikir la ilaha illallah, sehingga lebih dikenal kalau qadiriyah zikirnya la ilaha illallah seperti itu. Lantas thariqah yang lain apa enggak begitu? Sama. Syadziliyah juga zikirnya kuat, tapi Syadziliyah lebih dikenal merasakan nikmatnya dari Allah, dirasakan betul, disadari semua itu karunia dari Allah. Itu thariqah Syadziliyah. Panjang itu kalau dibahas itu, tapi saya cuma pengen jelaskan, jangan salah paham tentang thariqah.
Nah sekarang ini banyak orang salah paham. Jadi gaya bertorikoh, tapi dia tidak bertorikoh, nggak ngamalkan tuh amalan syariat, tapi cuma ngelabeli dirinya dengan nama organisasi tarekat. Jadi organisasi tarekat beda dengan bertorikoh. Mungkin Anda punya organisasi tarekat, misal gitu ya, Asyikiyah, mursyidnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Misal ini kan cuma misal dok. Apa torikoh Asyikiyah? Maunya yang asyik-asyik saja, yang gak asyik gak mau, gitu kan? Torikoh Asyikiyah. Akhirnya Anda buat torikoh Asyikiyah, pengurus macam-macam gitu ya. Silahkan nanti datang di baiat. Masya Allah. Ternyata apa itu? Itu organisasi tarekat. Orangnya sendiri nggak mengamalkan tarekohnya, ya nggak mengamalkan cara-cara yang diajarkan oleh gurunya. Maka dia belum bertorikoh, tapi ikut organisasi tarekat. Paham? Bedanya jelas ya? Nah kalau torikoh ini dijalani, torikoh dijalani benar, berarti syariat dijalankan dengan betul. Paham ya? Syariat, ilmu tentang hukum-hukum dan cara-cara ibadah, itu syariat. Torikoh pengamalan syariat. Sehingga kalau torikohnya itu betul-betul diamalkan, berarti syariatnya betul-betul diamalkan. Nah kalau orang mengamalkan syariat, maka dia akan menikmati buahnya, menikmati hasilnya. Nah hasilnya itulah yang disebut ma'rifah dan hakikah. Sholat, Masya Allah, dia ngamalkan tuh ilmunya sholat, dia amalkan betul. Hakikatnya sholat apa? Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia ngamalkan sholat dengan betul, ngamalkan sholat dengan istiqomah, maka nanti dia akan sampai pada satu titik hakikatnya sholat apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah yang namanya ihsan. Itulah yang namanya ihsan. Jadi ihsan ini ranah untuk membuka pintu ma'rifah dan pintu hakikat. Paham toh? Ya, jenengan nggak paham nggak apa-apa kok. Di sana ada yang paham kok. Hakikat sama syariat itu harus jalan bareng. Hakikat sama syariat harus jalan bareng. Contoh, yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Itu namanya hakikat. Anda sakit, saya sakit, kita sakit, insya Allah kita sehat semua ya. Tapi ada kasus kita sakit, jangan ngomong saya tidak akan ke dokter, saya tidak akan berobat. Tidak perlu berobat. Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan obat. Nah ini salah ini. Ini orang tahu hakikat, ma'rifat, tapi nggak jalani syariat. Syariatnya apa? Kalau kamu sakit, kamu harus berobat. Nah tapi ada orang juga salah. Dia berobat, tapi dia tidak memegang hakikat. Sehingga dia begitu pusing kepalanya, langsung ambil obat sakit kepala, diminum, gluk. Begitu nggak sembuh, ora was-waras ya, ganti obat meneh, bluk, dalam pikirannya obat ini yang menyembuhkan, obat ini yang menghilangkan sakit kepala. Salah lagi, jalankan syariat tapi tidak mengamalkan hakikat. Jadi harus bareng. Syariatnya apa? Sakit, berobat itu untuk apa? Jalani syariat, bukan untuk mendapatkan kesembuhan. Dapatkan kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang paham ini, dia berangkat berobat, hatinya minta sembuh dari Allah, bukan dari dokter, bukan dari obat, bukan dari apapun. Sehingga ketika dari dokter ini dia belum sembuh, hatinya tenang saja, nggak stres. Dia akan ngomong, memang Allah belum menyembuhkan saya. Dia cari lagi dokter yang lain dalam rangka apa? Menjalani syariat.